Mana yang saya yang satu lagi? Yang ada masalahnya yang udah ada tulisan contoh gitu ya Pak? Ada lampiran 6, ada jurnal pembimbingan. Jurnal Oh bukan. setelah jurnal pembimbingan. Oke. Nah, di situ kan ada hari tanggal, misalnya Ibu kemarin Senin tanggal 10. Konsultasi hasil tentang identifikasi massa yang ditemukan. Iya. Jadi Ibu kan ngirim ke saya tuh, Bu Pak ini gimana bla bla bla, terus saya kasih komentar, Ibu ketikkan. Nah, kemudian coba Bu perbaiki itu tindak lanjutnya. Nanti bukti Ibu WA ke saya atau bukti Ibu ngirim ke Edmodo itu di screenshot, ditempel di situ. Itu kalau dulu di halaman 64, di halaman yang 64 ya. Di buku yang kalau di offline itu halaman 64 itu kalau kita secara offline Ibu konsultasinya ke supervisor 2. Itu adanya supervisor itu adanya di sekolah. Karena sekarang tidak di sekolah secara web, maka Ibu konsultasinya ke saya gitu loh. Kebayang nggak, Bu? Saya mau tanya, kan ini kita kan sekarang Kenapa, Bu? Sekarang kenapa? masalah yang kita ambil itu masalah saat kita buka atau yang saat PJJ, Pak? Ibu boleh berdasarkan Bebas aja kali Bu Puspa. Nggak harus PJJ kali ya. Berarti masalah yang sebelumnya saat kita lagi tatap muka ya. kan yang GPO juga kan, itu GPO itu bukan masalah pada saat PJJ kan? Iya. Sudah ada. Yang di kelas itu. Jadi nggak harus yang PJJ. Nggak harus PJJ kali Pak. Gitu. Berarti beda Ya, kelas, Bu. Pak. Oke, Bu. Dari 5 kelas itu kelasnya beda-beda, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, beda-beda nggak apa-apa. Kan Ibu lihat di GPO, kemudian hasil deskripsi analisis sendiri boleh. Tapi yang penting Ibu tulisin di halaman 63, kemudian dipindahin ke lampiran 7. Lampiran 7. Hanya bedanya nanti yang data dan fakta itu kan di lampiran 7 itu nggak ada tempatnya, ya nggak usah dipindahin kalau bagian itu. Tapi kalau identifikasi masalah kan ada, ya kan? Identifikasi masalah ada. Yang halaman 63 ya Pak? Ya, itu sama kalau di halaman 7 itu di lampiran identifikasi masalah kan tinggal mindahin. Analisis masalah itu apa sih kalau di lampiran 7 itu penyebab. Sama aja dengan penyebab. Analisis itu penyebab. Alternatif dan prioritas masalah itu, pemecahan masalah itu sama aja rencana solusi. Itu rencana solusi. Gitu ya. Coba saya ingin lihat, kita masuk ke GPO coba Bapak Ibu. Siap Pak. Coba kita masuk ke IPA dulu ya Pak saya ini ya. Iya, Pak. Teman-teman buka juga yang IPA coba. IPA yang apa Pak? Iya, Pak. Tidak menggunakan dia pada pembelajaran IPA, itu yang saya ambil, Pak. Sama Pak Seni. Enggak apa-apa sama. Guru tidak menggunakan media pembelajaran IPA. Yang mana dong? Apa judulnya? Penelusuran Yang kebenaran. guru tidak menggunakan pembelajaran. Ya, pembelajaran. Coba pada buat saya minta Tidak menggunakan media pada pembelajaran IPA SD ya? ya betul. Saya minta teman-teman coba buat identifikasi masalah berdasarkan kasus itu coba. Kita bahas sekarang, Pak. Ya sekarang. Silakan buat identifikasi. Tulis juga, Pak. Mana Pak? Enak yang udah nulis semua. Bahasa ini, Pak, ada. Kan udah itu Pak, udah itu Pak komen. Iya. Kita kemarin.
Sekarang nggak apa-apa, buat lagi komennya, saya mau lihat. Ya, ketutup sama yang lain ini. Yang mana tadi Pak masalahnya Pak? Oke. Guru tidak menggunakan media pada pembelajaran IPA. Ibu buat ininya apa? Ya, identifikasi masalah, coba di situ. Sama solusinya apa? Nanti saya lihat itu benar atau enggak. Silakan Bapak Ibu. Priscilla Sintiawati Pangestu ya? Yang kelas kita siapa nih? Priscilla ya? Iya betul Pak. Priscilla sama Nur Hayati Saleh. Iya Pak. Bu Marsina juga ada. Marsina ada. Heni Pamungkas, iya bukan? Nah, kalau Bu Marsina, ini punya Bu Marsina dulu ya. Ini identifikasi jangan satu Bu. Identifikasinya harus ada beberapa identifikasi masalah, jadi jangan satu. Kalau identifikasi kan harus beberapa. Pak, coba Pak. Ini Bu Nur Hayati Saleh. Ini itu Bu Priscilla, siswa kurang memahami konsep-konsep IPA, belum melaksanakan metode yang bervariasi, kurang terminologi. Nah, dari sini Bu, penyebabnya apa nih kira-kira? Jadi penyebab masalahnya apa sih? Penyebabnya Nah, Masalahnya. ya Ibu berarti menuliskan tuh penyebab dari masalah ini adalah media. Berarti itu kan Ibu sudah melakukan analisis masalah, gitu loh. Nah, itu berarti Ibu sudah membuat menuliskan identifikasi dan membuat penyebab masalahnya. Itu ditulis di kolom yang sebelahnya, gitu loh. Paham nggak Bu? berarti itu udah bener belum Pak identifikasinya? Ya benar, tinggal boleh tambahin lebih banyak boleh. Nanti kan Ibu bisa dari identifikasi itu memilih salah satu masalah atau mencari penyebab yang lebih banyak dampaknya pada pembelajaran, gitu loh. Kalau misalnya saya analisis masalahnya, berarti mungkin saya kerucutkan gitu ya Pak ya. Dari misalnya ada 5 atau tadi kan baru saya temukan 3. Saya kerucutkan misalnya ini mengenai fokus ke memberikan metode pembelajaran pada konsep IPA yang bervariasi gitu. Bukan, jadi penyebabnya apa dari masalah itu kan masalah. Yang 3 itu kan masalah. Penyebab dari masalah-masalah itu apa sih Bu kira-kira? Kurangnya ini Pak, kurangnya metode pembelajaran IPA. Itu berarti kan penyebab. Itu kan penyebab ya berarti. Berarti penyebabnya adalah kurangnya metode gitu ya, tidak sesuainya metode. Iya bukan? Kalau menurut Ibu, kalau misalnya itu penyebabnya, berarti Ibu kan udah ketemu permasalahan, akar permasalahannya itu, penyebabnya itu. Solusinya apa? Kalau masalahnya di metode, berarti Ibu ya cari solusinya ya metode juga gitu. Solusinya berarti guru harus lebih aktif dalam mencari metode pembelajaran IPA. Bukan, Ibu mencari, udah harus menetapkan satu metode. Metode apa gitu ya Pak? Jadi Gitu. metode apa yang membuat siswa itu menjadi lebih aktif dalam konsep IPA ya Pak? Ya, tapi bukan dalam bentuk pertanyaan. Kalau solusi, Ibu udah harus menetapkan. Ibu harus sudah menetapkan metode apa gitu yang mau Ibu pakai untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan lagi bentuk pertanyaan kayak tadi, bukan. Metode yang mau Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah itu metode apa? Kira-kira metode apa Bu? Kalau saya kan ngambilnya PS Pak, saya ngambilnya Iya. metode portofolio Pak. Jadi sehingga Sama aja. Enggak, itu kan ini contoh yang di sini.
Kalau nanti ibu sama, jadi prinsipnya ibu membuat 5 hal kayak beginian loh, 5 kasus di IPA, di IPS, di bahasa Indonesia gitu kan, atau di IPA tapi materinya beda gitu ya. Nah itu buat seperti itu, seperti ini yang namanya identifikasi masalah itu seperti ini. Yang tadi penyebab itu yang tadi udah saya contohin. Nah sekarang solusi itu yang tadi untuk menjawab dari penyebab masalah tadi. Gitu Bu. Itu saya udah buat lagi Pak. Ya, itu dibuat di kolom lampiran halaman 63 dan lampiran 7. 63. Lampiran 7 nomor berapa, Pak? Lampiran 7 itu yang saya kirim lewat WA. Oh iya. Oh iya. Nah dari nanti dari situ baru ibu udah 5 nih, udah membuat analisis, pilih salah satu. Putri ada, OC ini ada nih. Nah sekarang penyebab masalahnya apa Pak OC ini? Penyebab masalahnya kan ada 5 itu, Pak. Bukan, itu identifikasi masalah. Iya benar. Penyebab masalahnya karena kurangnya media tadi, Pak. Yang di atas kan ada judulnya tuh, tidak menggunakan media. Nah sekarang kalau kurangnya media, ini media, solusinya apa? Tidak menggunakan media. Solusinya apa? Solusinya kan tadi kan tidak menggunakan media saat belajar, cuma apa namanya itu kayak ceramah gitu. Nah, solusinya kita berikan media yang menarik. Apa? Tulis nggak Pak di situ? Media yang menarik itu apa? Iya, seperti flashcard gitu kan. Iya. Itu juga ya, Pak ya. Itu ditulis di rencana solusi gitu loh. Bu Rianti ya, Bu Rianti. Jadi kalau udah ketahuan identifikasinya apa, kemudian ini solusinya apa gitu loh. Itu yang sesuai dengan halaman 63 dan lampiran 7. Tinggal ibu bapak buat seperti ini gitu. Itu identifikasinya berarti sudah ya Pak, tinggal penyebabnya Pak. Ya, penyebabnya apa? Media karena tidak adanya media. Masih bingung Pak yang penyebabnya itu Pak. Ya sebenarnya di judulnya udah ada penyebabnya media kan gitu. Udah nggak ada. Oh gitu, jadi penyebab nilai yang nggak ada. jelek kan. Kurang maksimal karena tidak. Tapi ya kalau nanti kasus-kasus yang lain kan Bapak Ibu harus berlatih untuk nyari sebenarnya gitu ya. Nggak selalu judul itu menggambarkan berarti itu jawabannya gitu ya. Kayak suku kata, kayak yang bahasa Indonesia tuh menerapkan suku kata, terus kalimat gitu-gitu kan, itu kan bukan penyebab. Penyebabnya apa tuh? Nanti deh kita masuk lagi. Edukasi masalah baru 4. Ya nggak apa-apa kalau 4. Iya, berarti kan tinggal nyari penyebab. Itu penyebabnya kan tadi Media cuma satu ya Pak. Boleh. ada media, terus Solusinya apa? ditulis ya. Solusinya ya. Pak, identifikasi masalah nggak harus 5 ya Pak ya. Nggak harus. Saya cuma Tapi jangan 1. 3 boleh ya Pak? Boleh. Oke, kita cari yang ini deh sekarang. Coba ya, kita pindah ke taman misalnya ke ini nih, ke bahasa Indonesia nih. Ya. Bahasa Indonesia ya Pak. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Paling bawah tuh bagaimana menulis berita ya Pak? Kesulitan menulis huruf, suku kata dan kata dan kalimat. Nah, ini misalnya. Kelas rendah.
Nah ini ya, kesulitan menulis huruf, suku kata, kata dan kalimat. Bahasa Indonesia. Baca huruf, suku kata, kata dan kalimat ya. Ya betul itu. Itu kan penyebabnya belum tahu itu apa. Coba Bapak Ibu lihat videonya. Identifikasi penyebabnya apa, solusinya apa, identifikasi masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian solusinya apa, coba. Yang membaca huruf apa yang menulis huruf, Pak? Kesulitan menulis huruf, suku kata, kata dan kalimat 2010. Ya. Baca dulu ya Pak. Iya, baca dulu. Oh ada videonya ya. Iya, buka dulu videonya. Iya iya. Gimana Pak? Kenapa Bu? Bukanya gimana nih? Diklik aja. Diklik. Diklik Bu. Ibu klik aja Bu. Ada muncul ya. Bu Nurhayati ya. Ya Pak. Penulisan judul lagu tidak ada, penulisan suku tidak berulang. Saya udah Pak. Oke. Tapi, Pak, penyebabnya identifikasi masalahnya aja Pak. Ini Bu Nurhayati, penyebabnya dulu, penyebabnya apa, baru solusi. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi Ada 3 ya di dalam kita melihat tayangan, harus ada identifikasi masalah, terus penyebab dan solusi ya Pak. iya betul. Penyebabnya dulu. Ya. Habis identifikasi masalah itu penyebab, baru ada solusi. Oke Pak. Nah itu yang nanti harus Bapak Ibu isikan yang di halaman 63 dan lampiran 7. Gitu loh. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu kan udah jelas kan? Iya Pak. Mudah-mudahan Pak. Ya alhamdulillah kalau udah mulai paham mah. Kalau lupa-lupa dikit kan nggak apa-apa lah. Udah dikit-dikit. Ini urutannya masalah terus penyebab kemudian solusi. Ya betul. Iya. Betul Bu. Nah, kalau sudah kayak gini emang baru ngerti Pak kita Cocok Pak. sama Ibu Martina tuh, cocok sama Ibu Martina kelas 1. Karena kalau Pak Ose ini belum nih identifikasinya, jangan begini Pak, dibuat beberapa poin. Dibuat beberapa poin Pak Ose ini, terus penyebabnya apa, solusinya apa. Oh iya. Kalau menurut saya, kamu punya saya Pak gimana Pak? Sebentar Bu, sambil saya balesin. Jadi Pak Ose ini belum ya, ini dibuat lagi nih. Nanti itu kalau Bapak paham di sini, nanti ngebuat yang untuk lampiran 7 dan lampiran 63 mudah gitu. Iya Pak. Berarti ulang lagi ya Pak. Boleh. Sampai pinter Pak Osen. Saya guru kelas 1 tuh. Saya sudah Pak. Gimana Pak? Bentar Bu. Sebentar. Bu, siapa yang udah tadi? Pak Husaini, Bu Nurhayati Saleh, yang lain? Putri Pak. Putri Hamsina. Indriani. Abu Murni Silaban. Priscilla. Priscilla ya? Ini Bu Priscilla, ini analisis masalah itu sebenarnya identifikasi. Yang Ibu buat itu kan analisis masalah, poin-poin itu sebenarnya isi dari identifikasi. Nah Ibu itu yang tadi peserta didik malas dan bosan, peserta didik kurang konsentrasi, kurangnya perhatian guru, tidak ada media pembelajaran, itu kan identifikasi masalahnya.
Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu akan menjadi dasar dalam prioritas pemecahan masalah atau rencana solusi gitu loh, Bu. Jadi di sini yang Ibu maksud dengan analisis masalah itu sebenarnya adalah identifikasi masalah. Bu Murni, ya Bu ya. Tulisannya apa ya? Ini Ibu kan baru, kalau dibuat poin berarti media belajar kurang menarik. Hanya satu kan. Jadi Bu Murni ini dibuatnya beberapa, Bu. Kalau identifikasi jangan satu. Oh gitu Pak ya. Berarti tambahin lagi gitu. Iya, tambahin terus sebelum ada siswa ada solusi. Siswa tidak fokus mendengarkan penyampaian materi guru. Ini bukan solusi ini, Bu. Apa dong? Oh salah dong. Ini lebih ke identifikasi. Iya ya Pak. Nanti diulang ya Pak ya. Ibu buat solusinya itu apa sih? Kemudian itu kan identifikasinya baru satu. Ini masalahnya apa lagi? Tulisin lagi. Terus penyebabnya apa? Terus solusinya apa gitu loh, Bu. Oh. Jadi ini belum Saya Pak Randy. sebentar, Pak. Murni Seraban. Rianti tadi udah ya? Rianti udah belum? Sudah Pak. Udah ya tadi ya? Tapi baru identifikasi masalah ya Pak. Belum solusi, belum penyebab, belum solusi ya? Iya lupa Pak, udah keburu dikirim. Nomor baru. Retno Puji, ada Retno Puji nih. Tanya Iya Pak, kalau saya Pak. tadi tentang Itu benar ya? Identifikasi masalah saya. Yang poin nomor 2 itu Bu Retno itu bukan identifikasi masalah ya? Panjangan ya Pak ya? Dan itu lebih informatif, bukan masalah ya? Itu bisa di fakta ya Pak ya? Fakta atau data? Ya, itu fakta dan data pembelajaran. Tapi penyebabnya Ibu belum ada, tiba-tiba ada solusi. Setelah identifikasi penyebab dulu, baru solusi. Jadi solusi itu pasti jawaban dari penyebab gitu loh. Ya. Nah itu tapi solusi kayak gitu saya benar nggak Pak? Boleh. Tapi salah satu aja. Ini banyak siswa Jadi yang maksudnya salah satu pilih media satu. Milih media atau metode. Oh. Jadi setiap kita difokuskan mau ngambil media atau metode gitu Pak ya? Iya, betul. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya repotan susah. Kasih Pak. bukan baik. Mati. Nah, teman-teman kan udah bisa membuat tuh seperti itu.
yang seperti sekarang kita bahas ya. Nanti itu cari 5 kasus ya. Hari ini kan itu ada hari dan tanggal, jadi Bapak Ibu jangan lupa menuliskan hari dan tanggal. Misalnya Minggu 16 Agustus Ibu nyarinya yang ini nih, apa, yang pelajaran bahasa Indonesia, identifikasi masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Nanti hari apa, di hari yang lain atau hari ini sama aja tapi ditulisnya hari yang lain boleh. Masalah apa, identifikasi masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, gitu kan, sampai 5 tuh Bapak Ibu jangan lupa. Dari 5 kasus itu, ini kan nanti kan akan dilampirkan. Ibu juga jangan lupa buat yang halaman 63. Bedanya apa? Kalau di halaman 63 ada data dan fakta, itu doang bedanya. Selebihnya sama gitu kan. Nah, dari 5 kasus itu nanti Ibu pilih salah satu. Dipilih salah satu yang Bapak Ibu mau teliti, yang nantinya, jadi kan dari 5 itu masalah yang dipilih yang mana? Oh, yang bahasa Indonesia misalnya, penyebabnya apa, kan tinggal mindahin tuh dari kolom yang atas ya. Masalahnya juga tinggal mindahin, penyebab masalahnya juga tinggal mindahin. Nah, tinggal Ibu tambahin alasan pemilihan masalah. Jadi Bapak Ibu cek tuh alasan pemilihan masalah. Oh, jadi alasannya karena misalnya pembelajaran ini lebih urgent untuk diperbaiki karena lebih banyak siswa yang tidak paham misalnya gitu ya. Rencana solusinya kan tinggal mindahin dari yang kolom atas, baru buat rumusan masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu penyebab, sudah ketemu solusi, itu udah ketemu judul. Kalau judulnya tinggal diformulasi aja. Nah, setelah itu dibuat rumusan masalahnya, kemudian dibuat tujuan perbaikan pembelajaran gitu. Jadi ini yang poin lampiran 7 ya. Bapak Ibu saya kasih waktu sampai hari Rabu untuk buat sampai ketemu judul 1. Kalau udah ketemu judul 1, Bapak Ibu kan udah ketemu tuh judulnya, misalnya tadi meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan proses belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan media audiovisual, kan gitu ya. Ibu buat rancangan perbaikan pembelajarannya siklus 1. Rancangan perbaikan pembelajarannya yang kayak gimana? Yang saya minta Ibu Bapak yang pertemuan 3, 4, 5, 6 itu yang buat video itu, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu membuat simulasi pembelajaran yang 3 menit awal, 3 menit inti, 3 menit akhir, itu sesuai dengan judul yang udah Ibu pilih gitu ya, sesuai dengan judul yang Ibu Bapak sudah pilih. Nanti dari situ kalau udah jelas judulnya bahasa Indonesia, berarti terus medianya audiovisual, yang Bapak Ibu harus lakukan kemudian adalah mencari teorinya. Kalau teorinya tentang belajar bahasa Indonesia menulis suku kata, berarti harus mencari teori tentang menulis suku kata. Kemudian media audiovisual, berarti Ibu Bapak mencari teori mengenai media audiovisual. Satu hal misalnya kayak media audiovisual, satu tema harus ada 5 teori, 5 sumber. Jadi misalnya Ibu membahas media audiovisual, cari 5 rujukan yang membahas tentang media audiovisual dari jurnal, dari internet gitu ya. Itu nanti saya kasih ini deh tutorialnya gimana cara mencarinya gitu ya. Tapi sampai langkah ini Ibu Bapak paham nggak nih? Saya baru paham sampai solusi, Pak. Nah, setelah solusi Ibu kan menentukan judul. Nah, itu kita pilih dari 5 yang kita itu, Pak, beri
ambil dari masalah-masalah itu tadi Pak? Kan dari 5 yang sudah ibu bapak cari, pilih salah satu. Yang mana yang ibu mau teliti? Oh, Jangan 5-5-nya, satu aja. ya satu aja. Ya, terus dari situ Kita buat rancangan. rancangan siklus 1, betul. Selama 4 kali itu videonya kan nanti kan dibuat rancangan 4 video tuh, 1 siklus. Ya. Sesuai dengan judul yang ibu pilih. Nah, ibu mulai pada membuat video gitu kan. Ya. Nah, terus ibu juga harus sudah mulai menulis teori dan latar belakang. Nah, untuk menulis teori dan latar belakang, Bapak Ibu, kalau untuk teorinya tadi misalnya ibu memilih bahasa Indonesia, proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media audiovisual. Artinya nanti di bab 2 Bapak Ibu harus mencari teori mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya suku kata, dan teori mengenai media audio visual. Nah, satu tema atau sub materi itu yang tadi pokok bahasa nama media audio visual ataupun bahasa Indonesia, minimal rujukannya atau sumbernya 5 gitu loh. 5 sumber. Salah satunya Pak, Rujukan. contohnya, Pak. Sumber tadi Pak. Kenapa, Bu? Salah satunya sumber tadi kan ada 5. Salah satunya Pak kasih contoh apa Pak? Dia Bu harus cari dari internet, dari artikel, dari buku-buku. Sumbernya misalnya kita lihat dari GPO gitu Pak. Bukan, kalau misalnya media audiovisual menurut ahli A siapa, bagaimana. Oh iya, misalnya Pak Ali Muhyiddin gitu ya Pak. Mm-mm. Menurut ahli ini. Terus menurut ahli siapa ini siapa. Jadi satu pokok bahasan itu misalnya tentang media audiovisual itu minimal 5 rujukan atau 5 sumber referensi. Iya Pak. Udah paham, Bu? Dikit-dikit Pak nanti Pak kan bisa kita tanyain lagi nanti. Ya. Coba yang lain, Bapak Ibu. Pak, minta dulu yang tadi dari yang pertama kan itu dari beberapa mata pelajaran ya Pak. Kita cari kasusnya. Ya, betul. Dari 5 kasus itu dari satu mata pelajaran atau dari pelajaran-pelajaran lain gitu. Boleh dari satu pelajaran, boleh tapi beda materi, bisa beda kelas, bisa sama materinya, bisa sama kelasnya, atau beda pelajaran nggak apa-apa. Enaknya ibu aja. Ya ini sampai kasus. Kemudian terus kita ke halaman tadi yang 63. Dijadikan menulis data dan fakta gitu ya Pak. Kenapa, Bu? Itu nanti Enggak, tadi urutannya kalau sudah sampai di rancangan. Urutannya yang agak bingung gitu loh Pak. Pokoknya kalau ibu membuat itu kan pertama data dan fakta dulu. Yang transmisi 5 itu loh yang Mm-mm. di lampiran 7. Iya, betul. Ya, kenapa, Bu? Urutannya saya masih bingung tadi. Urutannya kan ada di itu. Di kan kolomnya pertama identifikasi masalah. Ya, Terus sebelahnya kan penyebab. ya itu tahu. Terus Terus habis penyebab solusi. Itu urutannya dalam satu kasus. Ibu buat 5 seperti itu. Bisa dalam beda pelajaran, beda atau satu pelajaran beda materi atau beda kelas gitu ya. pelajaran beda materi atau beberapa mata pelajaran gitu ya. Ya. Pelajaran beda materi. Atau beda kelas gitu kan. Beda kelas. Nah, dari situ ibu pilih salah satu. Ibu pilih salah dari 5 tadi, pilih salah satu. Kan di kolom di bawahnya itu ada tuh, Bu. Ya. Masalah yang dipilih. Ya, dipilih nanti dipilih salah satu. Ya kan? Ya. Ya.
Dipilih salah satu. Nah terus ibu formulasi jadi judul kan? Ya, diambil judulnya ya, salah, iya diambil. Jadi salah satu dijadiin judul gitu loh. Iya, dijadiin judul atau diambil judul. Satu. Ya. Nah dari situ kan dibuat judul. Nah judulnya udah jelas sih, misalnya tadi ibu bikin bahasa Indonesia. Kemudian Untuk alasan ya, Pak. apanya bu? Kalau udah diambil judul, kemudian dicari alasan ya, alasan memilih judul gitu. Oh itu kan udah di kolomnya bu. Ibu milih satu masalah yang dipilih, penyebabnya apa, kan itu tinggal mindahin dari kolom yang atas. Ya. Kan ada masalah yang dipilih, tinggal ngambil dari yang 5 tadi. Kalau ibu ngambil salah satu kan udah ibu tulis penyebabnya, udah ibu tulis rencana solusinya kan, itu kan tinggal mindahin dari atas. Ya yang ibu tinggal tambahin adalah alasan pemilihan masalah doang. Nah kalau kolom yang itu udah ibu isi semua, baru ibu bisa membuat judul. Baru bisa membuat, bukan alasan pemilihan judul, alasan pemilihan masalah bu. Itu di kolomnya ibu baca deh, masalah yang dipilih, penyebab, alasan pemilihan masalah, rencana solusi. Kalau kolom kedua itu bagian kedua itu sudah terisi semua sampai kolom masalahnya, rumusan masalahnya diisi, tujuan perbaikan pembelajarannya diisi. Nah ibu baru bisa memformulasi judul kan. ya. Nah dari formulasi judul ini nanti ibu membuat, kan udah ada judulnya tuh, membuat latar belakang, membuat bab 2-nya. Nah bab 2-nya itu kan berisi teori-teori. Kalau tadi misalnya ibu pilih bahasa Indonesia, suku kata, kemudian solusinya itu dengan menggunakan media audiovisual, maka ibu cari teori tentang suku kata, cari teori tentang media audiovisual, masing-masing 5 rujukan, 5 referensi gitu. Sampai deskripsi ya. Iya emang model kayak begitu bu. Teorinya boleh diambil dari internet, boleh dari buku gitu kak ya. Dari internet, tapi bukan dari blog, tapi dari artikel. Dari apa Pak? Artikel. Cara nyari artikelnya nanti bisa aja ibu klik Google Scholar, buka Google, terus Google Scholar. Nah dari situ nanti pilih artikel yang bapak ibu lihat sesuai dengan judul punya ibu gitu. Insya Allah ntar saya kasih itunya deh, saya kasih tutorialnya. Nanti bapak ibu saya kasih rekamannya ini, dilihat-lihat lagi ya. Kalau itu kan pertanyaannya berulang-berulang, nanti ibu baca, lihat lagi di sini di rekaman itu. Iya ada rekamannya, nanti ibu lihat penjelasan saya diulang-ulang gitu, jadi biar paham gitu ya. Nah terus dari situ udah ada 5 teorinya, bapak ibu jangan lupa itu harus kan konsultasi ke saya. Ini yang tadi saya bilang bisa lewat Edmodo, bisa lewat WA, tapi saya cenderung lewat Edmodo. Nah kalau lewat WA tuh nanti cara untuk pembimbingannya gimana, lihat jurnal pembimbingan lampiran 6 yang dikirim juga ke grup gitu. Kita targetin karena di upload di minggu ketiga itu harus sudah upload video. Targetnya bapak ibu hari Rabu itu udah selesai judul, jadi Kamis Jumat bapak ibu sudah bisa rekaman. Kemudian dari rekaman itu bapak ibu hari Sabtunya paling lama udah upload itu.
Rekaman video. Itu video, buat video. Iya. Kan di pertemuan 3 itu kan yang Bapak Ibu harus tahu kan di situ pemberian feedback tugas praktek 2. Pemberian tugas praktek 3, upload 3 video simulasi pelaksanaan siklus tanpa anak secara tatap muka berupa kegiatan pembuka, inti dan penutup. Yang ini Bu. Yang ini nih. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum, Pak. Kelihatan nggak? Iya. Ya. 3. Langsung ikut mata kuliah part praktek PKP kan? ya, 1. Iya. Pemberian feedback tugas praktek 2 membahas konsep esensial dalam rangka mencapai ini pada saat 3. Diskusi tanya jawab, keikutsertaan. Pemberian tugas praktek 3, upload 3 video simulasi pelaksanaan siklus tanpa anak secara tatap muka berupa kegiatan pembuka, inti dan penutup. 1 video maksimal 3 menit. Kalau ini berarti upload ini harus sesuai dengan judul Bapak Ibu. Gitu loh. Pak, Ya. kalau misalnya saya judulnya tentang metode portofolio, berarti ketika saya simulasi itu nanti apa namanya? Ada contohnya gitu, portofolionya, Pak. Iya. Ibu harus mencari teori tentang portofolio itu. Simulasinya gimana? Portofolionya gimana gitu kan? Iya, Pak. Gitu, Bu. Nanti yang referensi insya Allah dibuatin ininya deh, insya Allah tutorialnya, karena sekarang kan ibu masih belum pada paham tuh yang ini. Mudah-mudahan sih udah paham yang lampiran 7 itu ya. Oke. Yang mencari teori itu, Pak. Kalau kita ngambil buku yang teori, nggak apa-apa ya Pak, nggak harus dari artikel. Dari buku, dari artikel. Dilampir, buku itu harus dilampirkan. Apa maksudnya di daftar pustaka kan kita tulis tuh. Ya. Harus dilampir itu. Iya, harus ditampilkan dalam pustaka sumbernya. Tapi kalau sekarang itu buku itu bukan sumber utama, tapi sumber utama itu adalah artikel ilmiah. Gitu. Jadi lebih baik kita ngambil di artikel aja gitu. Ya, karena lebih, kalau sekarang lebih valid ya daripada buku. Lebih jadi rujukan utama. Gitu ya. Bapak Ibu udah mulai paham nih ya? Iya, Pak. Ada sih Pak, perlu tambah dikit. Apa Bu? Dari yang kemarin belum tahu kan ada bertambah lagi yang tahu gitu. Iya. Nanti kan ada rekamannya, Bapak Ibu nanti cek lagi gitu ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Memang rekamannya sengaja dibuat 2 jam. Nanti ibu kan cepet-cepetin aja yang mana yang mau ibu Bapak dengerin. Kalau ada nanti ada foto Pak Husseini, ada foto siapa, itu abaikan aja. Kan saya rekamnya semuanya gitu. Oke ya, saya pikir cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi. Tanya jawabnya boleh lewat, Boleh Pak. boleh WA ya. Iya Pak. Nanti saya kasih tahu juga tentang Edmodo ya, insya Allah. Makasih ya Pak. Ya, makasih ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya. Ini memang melelahkan, tapi ya mau gimana, kita harus menyelesaikan ini. Ya. Iya, mungkin bisa tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan baik Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Harus bisa lah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih.
Nih kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.